perbedaan tata cara sholat itu hal yang alamiah. Hanya masyarakat kita mungkin belum sampai pada tingkat itu dalam menghargai perbedaan, sehingga ketika sedikit saja ada orang berbeda tata cara sholatnya, itu seringkali segera dituduh sebagai sesat. Nah, itu ya. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya ya. Sehingga banyak orang yang kemudian melaksanakan sholat Ahlul Bait ini khawatir untuk kemudian difitnah, dituduh sesat, bawa aliran baru dan sebagainya. Padahal ini ajaran sholat lebih lama dibandingkan apa yang kita lakukan sekarang. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Mishkat TV, kembali lagi untuk sebuah podcast dengan guru kita Kiai Haji Dr. Khalid Walid. Dan kemarin kita sudah 2 buku ya, buku Filsafat Manusia dan Filsafat Sabar. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian yang terkait dengan ibadah. Ya, ibadah sesuatu yang sangat penting dalam agama dan jiwa kita ini. Kita ada buku baru nih dari Markas Nun, Salat Ahlul Bait alaihi salam. Ada pengantarnya luar biasa nih dari Kiai Miftah Fauzi Rahmat. Dan kita tahu bahwa sholat adalah aspek yang penting dalam Islam ya, dalam agama, karena sebagai tonggak baginya. Oke, Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz. Sehat walafiat ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ustaz, ini sekarang kita masuk pada buku Salat Ahlul Bait. Jadi ada salat, itu kan salat sebagai bagian dari rukun dalam Islam ya. Kalau dalam mazhab Ahlus Sunnah nanti yang kedua gitu ya. Kalau dalam Ahlul Bait yang pertama kalau nggak salah ya. Kayak gitu itu. Sebelum kita masuk pada perbedaan salat Ahlul Bait, Ahlus Sunnah dan sebagainya, mengapa manusia atau orang Islam harus sholat? Itu harus dijawab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat pada dasarnya merupakan cara kita untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bahwa seluruh agama ada sholatnya. Walaupun dengan tata cara yang berbeda-beda. Bahwa fitrah manusia menegaskan ya, adanya Tuhan, pencipta alam semesta, adanya tuntunan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia. Ya. Jadi karena itu, bagaimana sih kita ini sebagai manusia untuk bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan ini melalui Rasulullah SAW kepada kita untuk melaksanakan sholat ini. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, aqimis sholat ala zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Mengingat zikr itu kan bisa dimaknai bukan sekedar mengingat ya, tapi juga ungkapan kita dalam terhubungan kita dengan Allah ya. Ustaz, sholat Ahlul Bait, sholat Ahlus Sunnah dia juga itu artinya, kalau yang Ahlus Sunnah mungkin karena faktor dari sahabat jalurnya ya gitu. Kalau yang dari Ahlul Bait gimana itu? Begini, sebelum sampai pada pembicaraan itu, kita perlu pengantar sedikit ya. Apa itu, Ustaz? Dari awal, Rasulullah sebenarnya sudah mengenalkan, ya, memperkenalkan untuk umatnya ini mengikuti Al-Quran dan Ahlul Bait. Misalnya dalam Sahih Muslim kan disebutkan ya, mengatakan begini, bahwa ini tariku fikum tsakalain. Ma'in tamassaktum bihima lan tadilu abadan. Kitab Allah fihi hudan wa nur wa itrati ahlul baiti. Zakirukumullah ala ahlul baiti, zakirukumullah ala ahlul baiti, zakirukumullah ala ahlul baiti. Ya, diulang 3 kali ya. Berarti penting sekali. Penting sekali. Rasulullah mengatakan bahwa aku tinggalkan bagi kalian itu 2 perkara yang berat. Yang sekiranya kalian berpegang pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitab Allah yang
padanya ada cahaya dan Oke. petunjuk ya. Dan yang kedua adalah keturunanku ahlul baitku. Oke. Aku ingatkan kalian pada ahlul baitku, aku ingatkan kalian pada ahlul baitku, aku ingatkan kalian pada ahlul baitku. Oke. Karena itu madrasah dalam Islam atau mazhab dalam Islam yang paling pertama adalah mazhab ahlul bait ini. Oh ya. Karena saat itu orang mengikuti keluarga Rasulullah ya, walaupun sebagian tidak mengikuti. Nah, jadi dari situ tuntunan-tuntunan yang diajarkan dalam ketentuan-ketentuan syariat Islam setelah Rasulullah SAW tidak ada, diambil dari keluarga Rasulullah SAW atau yang disebut dengan ahlul bait ya. Demikianlah, jadi termasuk di dalamnya salat. Oke. Jadi ahlul bait alaihissalatu wassalam itu mengajarkan kepada para pengikutnya seluruh tata cara dalam keberagamaan ini ya. Oke. Baik sholat, puasa, zakat, haji, khumus dan Yang sebagainya kita sebut ya. sebagai fikih itu ya. Sebagai fikih ya. Dan terkhusus tentu sholat dalam pembicaraan kita ini ya. Salat ahlul bait. Sholat dalam versi apa yang diajarkan oleh keluarga suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja bersumbernya dari Rasulullah ya. Iya pasti, karena ini keluarga ya. Iya. Keluarga adalah circle terdekat. Circle terdekat dan mungkin lebih original. Ya, dibandingkan tentu circle yang lain ya. Betul. Kayak gitu. Ustaz, dalam sholat ahlul bait ini kan tentu saja dalam urusan sholat misalkan, apa yang paling beda, yang membedakan dengan sholat yang lainnya yang itu, dalam gerakan atau dalam bacaan? Pada intinya sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan ya. Tidak signifikan ya. Karena sholat kan ya semua sama ya. Bahwa sholat itu ada 5 kali sholat atau 5 sholat yang diwajibkan selama satu hari, satu malam ya. Walaupun perbedaan dalam waktu ya. Yang disebut dengan sholat 3 waktu itu. Iya. Sholat 3 waktu itu bukan berarti sholatnya 3 ya. Nah, ini yang keliru. Waktu aja ya. Masyarakat seringkali banyak keliru, tentu karena kebodohan ya. Karena mereka tidak berusaha untuk mencari, sehingga dengan mudah menyatakan, oh orang pengikut ahlul bait sholatnya cuma 3 kali. Berarti harus baca buku ini. Oh iya, jelas. Oke. Baca buku ini dan belajar terus ya. Betul, gitu. siap. Yang kedua, ini waktunya, ini mengambil dari Al-Quran ya. Al-Quran mengatakan, aqimis sholat aliduluki syamsi ila ghasaqi laili wa Quran al-fajr pada surah Al-Isra ya. Bahwa Allah mengatakan bahwa dirikanlah sholat pada ketika matahari mulai tergelincir. Ya. Masuknya malam dan subuh, waktu subuh, fajar ya. Jadi ini 3 waktu. Nah, artinya bahwa dalam sholat ini, seseorang dalam mazhab ahlul bait ini, dia setelah sholat zuhur itu dapat melaksanakan sholat asar. Karena ini waktu bersama ya. Walaupun yang lebih dahulu adalah sholat zuhur, setelah sholat asar. Ya. Karena waktunya baik ketika tergelincirnya matahari hingga maghrib itu adalah waktu bersama antara zuhur dan asar. Ya. Demikian maghrib dan isya. Kecuali tentu fajar ya, hanya satu sholat di situ ya. Jadi ini ada waktu bersama sehingga dia setelah sholat zuhur itu bisa melaksanakan sholat asar. Tetap dipisah kan, nggak nyambung ya? Iya jelas dong, artinya setelah sholat zuhur selesai baru melaksanakan sholat asar. Ini yang pertama ya. Yang kedua bahwa dalam kaitan dengan sholat ini, wudhu misalnya. Dalam madrasah ahlul bait itu mengambil dari ayat Al-Quran ya. Iza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum wa idakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain ya. Al-Maidah ayat 6 itu. Iya, Al-Maidah ayat 6. Kalau kamu sudah berdiri tidak sholat, maka hendaklah kamu membasuh mukamu ya. Kemudian membasuh tangan, mencuci muka ya, tangan, kemudian mengusap, wamsahu, masah ya. Masahu kepala ya. Kepala juga birusikum itu menunjukkan tab'id ya, sebagian gitu kan, bagian dari bagian kepala. Dan mengusap apa? Kaki. Sementara di madrasah Ahlus Sunnah ini mencuci kaki ya. Siram sih kakinya ya. Iya, betul. Mencuci kaki. Bahkan ada yang mencuci kepala juga ya gitu. Sementara dalam ahlul bait, ahlul bait kita diajarkan untuk mengusap kepala dan mengusap kaki. Ya. Kemudian
Perbedaan yang lain yang mungkin cukup mendasar adalah dalam sujud. Sujud apa gimana? Di dalam madrasah Ahlul Bait atau mazhab Ahlul Bait, dalam salat Ahlul Bait ini, sujud itu hanya diperkenankan pada tanah atau sesuatu yang berasal dari tanah, bukan digunakan untuk makanan atau pakaian. Oke. Dan di dalam Sahih Muslim pun ada hadisnya ya. Jilatul ardo masjidan wa tahura ya. Bahwa Allah menjadikan tanah itu sebagai tempat sujud dan bersuci. Ya. Ustaz, sebelum lanjut, saya pernah baca juga dalam hadis ada sahabat yang ditegur atau yang minta kompensasi kepada Rasulullah supaya tidak sujud di atas tanah yang panas. Tidak boleh, tetap harus sana ya. Iya, ada. Jadi ada banyak itu. bahwa di atas tanah itu sesuatu di yang Mustadrak Al-Hakim kita temukan hadis itu ya. Jadi memang bahkan tidak boleh ketika memakai sorban itu sujud ini dahinya harus kemudian sampai pada tanah ya, tidak di sorbannya gitu. Bahkan dari riwayat Ibnu Abbas dikatakan bahwa kami itu mengepal-ngepalkan tanah karena panas ya. Gitu ya. Karena panas sehingga itu dijadikan tempat sujud gitu. Oh, yang sekarang itu yang berkembang di sekarang itu misalnya bahwa kita lihat sudah dibuat ya, sudah dibuat memudahkan. Dan ditambah kemudian tanahnya berasal dari Karbala ya, bukan harus dari Karbala, tapi karena itu tanah yang tentu di situ darah keluarga suci Rasulullah mengalir padanya ya, dan itu tanah yang kemudian sudah bergabung dengan mungkin keberkahan dari itu juga sempat sempat jadi ada diskusi atau obrolan katanya orang Syiah itu tidak sah sholatnya di atas tanah biasa, tapi ternyata itu yang Karbala itu karena faktor keberkahan saja sih, tidak ada. Kita ngambil tanah selama Madinah, tanah itu bersih, suci, go ahead, dia boleh. Artinya Anda tidak masalah ya, bahkan di tanah biasa saja Anda sujud juga boleh selama itu suci dan bersih ya tanahnya gitu. Apalagi Ustaz? Salat di dalam madrasah Ahlul Bait itu dengan irsal ya. Irsal itu dengan menurunkan tangan ya. Artinya tangannya tidak bersedekap seperti umumnya di kalangan Ahlus Sunnah ya. Walaupun misalnya di kalangan Ahlus Sunnah pada madhab Maliki juga irsal. Ada yang ke bawahnya itu betul. Bawah itu kenapa? Kalau ditanya kalau kita pada fikih Maliki itu, kenapa mereka irsal ya? Di situ jawabannya adalah itu sunnatu ahlul Madinah gitu. Oh, jadi karena itu dahulu penduduk Madinah sebelum kehadiran gerakan Wahabiyah itu, walaupun dia kemudian mengaku sebagai pengikut Ahlussunnah, mereka tetap menurunkan tangannya. Gitu. Oh, jadi periode awal itu sholat yang diajarkan Nabi itu ke bawah ya? Ya, bahwa dalam madrasah Ahlul Bait yang diajarkan itu sholat itu meluruskan tangan. Barangkali antum tahu asal usulnya kenapa jadi pindah ke urut itu? Begini sebenarnya, kita tidak bisa juga menyalahkan sepenuhnya ya bahwa itu fikih yang kemudian diyakini di kalangan saudara kita Ahlus Sunnah. Dan memang perspektifnya ketika Rasulullah mengatakan bahwa Sallu kama ra'aitumuni usolli ya. Orang tentu melihat Rasulullah itu dari posisi belakang ya, dia tidak makmum. Nggak mungkin di depan. Bagaimana keadaan tangannya dan sebagainya tentu bisa saja menimbulkan spekulasi. Tapi Ahlul Bait, madrasah Ahlul Bait dari keluarga suci Rasulullah mengajarkan dengan meluruskan tangan ya. Gitu. Sehingga apa penyebab utamanya ya itu mungkin banyak ya. Jadi mungkin sebagian dari itu juga mengklaim ya. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan kedua-duanya itu sah gitu. Irsal maupun ini boleh. Anda baca Al-Um, misalnya kita baca Al-Um, di Al-Um itu Imam Syafi'i menjelaskan ya, kebolehan irsal. Kalau nanti jawazul irsal itu bahwa itu boleh kita meluruskan tangan atau menurunkan tangan. Nah, perbedaan berikutnya juga ya dalam sholat itu di Ahlul Bait ada kunut ya di setiap sholat. Ya, kunut. Di rakaat kedua sebelum ruku ya, di madrasah Al-Bait dianjurkan untuk kunut. Semua sholat Ustaz? Semua sholat. Termasuk yang sunnah? Termasuk yang sunnah ya. Jadi, kenapa Ustaz? Walaupun itu sesuatu ya bukan wajib ya. Artinya bahwa itu bukan fardu dalam sholat ya, tapi itu mustahab. Ya. Sesuatu yang boleh, tidak masalah. Kalau di Ahlus Sunnah kan setelah ruku ya? Hanya pada subuh ya.
Kalau di Ahlul Bait, kenapa mesti semua sholat pada itu? Apa hikmahnya, Ustaz? Kita tidak pernah tahu kenapa mesti ya, gitu. Karena ini sudah ketentuannya begitu, Oke, gitu berarti kan, harus taat gitu itu ya. Kita tidak pernah tahu alasan Tuhan mewajibkan sholat subuh 2 rakaat, Betul, sholat maghrib 3 rakaat, Betul. apa alasannya? Betul. Kita tidak pernah tahu itu Iya. kan. Tapi bahwa apa yang diajarkan oleh Ahlul Bait itu seperti itu, gitu ya. Oke. Dan kunut ini, kalau hikmahnya tentu saja kita memohon ya secara khusus pada Oh, Allah, doa ya. karena bagian dari upaya kita untuk kemudian secara khusus berdoa ya dalam sholat itu yang khusus tentu saja ya. Gitu. Walaupun tentu anjurannya tetap doa-doa yang ada dalam Al-Quran ya sebenarnya. Yang berbeda ya dari sholat dalam madrasah Ahlul Bait ini dengan Ahlus Sunnah adalah bahwa di bagian tasyahud, pertama adalah tasyahud itu di Ahlul Bait, di madrasah Ahlul Bait kita tidak mengangkat jemari. Oh, yang ya. tidak gerak-gerak ada Tidak yang bergerak ya, atau itu tidak ya, ini betul, misalnya betul. ya. Bahkan sebagian kelompok itu memutar-mutar Ada dulu, yang gitu ya, betul-betul. dengan alasan bahwa setan itu takut ya. Tapi di madrasah Ahlul Bait kita tangan tetap, dan setelah membaca salam dianjurkan ya, mustahab menutup sholat itu dengan takbir. Oh, yang Allahu Akbar, tiga kali Allahu itu ya. Akbar, Allahu Akbar. Sayangnya Itu filosofinya apa ya? takbir ya, awal takbir dan Dan di akhir takbir. ya enggak, bukan diakhiri dengan takbir. Bukan, Diakhiri berarti sholat itu diakhiri salam. salam, Ya. cuman- Bahwa mustahab kita dianjurkan Oke. untuk mengangkat tangan untuk takbir karena kita baru saja ini masuk dalam wilayah keagungan ilahi ya. Orang yang takjub yang luar biasa, yang ini harusnya takbir kan gitu. Nah, sayangnya dan ini yang mungkin perlu digarisbawahi Oke, bagus bawahi. bahwa ada penceramah kita yang kondang ya, yang populer Iya. itu menuduh bahwa ini melaknat ya. Oh. Padahal sama sekali Anda boleh cari, boleh buktikan. Saya sangat heran ya, seorang penceramah yang populer tapi referensinya sangat minim sekali. Padahal ini kan referensi sudah begitu banyak terbuka dan Anda bisa baca juga Ya, betul, buku betul. ini ya, Betul. yang menjelaskan sholat Ahlul Bait. Iya, Ya. kan Dan buku ini saya pikir sudah cukup lama ya. Oh, ini Agustus 2024 ya. Ya. Tapi sebenarnya sudah banyak sekali buku-buku yang menjelaskan tentang Iya. sholat madrasah Ahlul Bait. Yang beliau kan pasti paham bahasa Arab ya. Itu kan mengandung fitnah ya. Fitnah, memecah belah, tuduhan ya. Ini kan buruk sekali sikap seperti itu ya. Oke. Harusnya dia sebelum menyatakan sesuatu ya membacalah ya, belajar ya, dulu betul. mutalaah. Bagaimana sih alasannya seperti apa dan sebagainya. Anda boleh mengkritik, silahkan. Tidak ada kritik yang salah ya. Tetapi pada argumentasi misalnya ya, bahwa hadis menggunakan lemah, misalnya, Anda tunjukkan hadis yang lain yang lebih kuat misalnya dan sebagainya. Dan kita akan tunjukkan hadis juga yang menjelaskan tentang itu dari madrasah Ahlul Bait ya. Betul. Bahwa ini sesuatu yang bahkan Ibnu Arabi juga seorang sufi menganjurkan betul untuk takbir itu. Anda baca di Futuhatul Makiyah ya. Oh, ada juga ya? Ada. Ilmu Arabi padahal bukan Syiah ya? Di beberapa kitab-kitab di hadis-hadis itu juga ada. Kalau kitab saya lupa pada apakah itu di Ibnu Majah dan sebagainya ya, ataukah di Mustadrak, ada hadis itu yang menjelaskan bahwa setelah selesai sholat kita takbir. 3 kali itu. Ada yang 7 kali, ada yang 3 kali gitu. Oke. Walaupun anjurannya 3 kali ya. Tapi di hadis-hadis yang saya dapatkan Sampai itu 7 kali. ada yang 7 kali. Oke. Dan itu sesuatu yang tindakan yang dilakukan setelah sholat. Di luar Di luar rukun. sholat Betul, ya, bahwa itu bukan menambahkan rukun sholat atau tidak. Oke. Itu luar sholat, orang boleh melaksanakannya atau tidak ya. Dan itu takbir sekali lagi. Takbir itu berisikan kata Allahu Akbar. Mengagungkan Allah ya. Iya, membahasakan. mengagungkan Allah, Oke. tidak ada laknat Dan atau itu kalimat zikir juga Iya, kan? Betul. jadi satu hal yang sangat ceroboh ya, sangat ceroboh dan mengandung niat jelek di dalamnya ketika menuduh orang sholat dengan cara madrasah Ahlul Bait dan mengakhiri atau setelah sholat itu dengan mengucapkan takbir tersebut ya. Oke, Ustaz, nih. Saya pernah melihat nih seorang ulama khususnya dari Ahlul Bait itu, beliau itu ketika akan memimpin sholat jamaah itu
azan sendiri, qomat sendiri, kemudian memimpin sholat. Kan beda dengan yang umum ya, yang sudah kan azan boleh siapapun, qomat boleh siapapun, imam siapapun. Begini. Secara umum azan itu diperkenankan ya, siapa saja yang azan untuk menandakan waktu sholat tiba. Mengulangi azan bukan satu hal yang masalah ya oleh seorang imam misalnya untuk menegaskan kembali. Dan demikian qomat juga ya. Bahkan itu perintah Rasulullah. Dalam hadis ada Rasulullah mengatakan bahwa azanlah kamu sebelum kamu sholat ya, atau sebelum mendirikan sholat. Artinya walaupun kita sendiri, kita dianjurkan untuk azan. Azan qomat langsung sholat. Ya. Kenapa? Nah ini ada hikmahnya juga sih saya. Ada pertanyaan itu kepada Imam Ja'far Shadiq sallallahu alaihi kalau saya tidak salah. Kenapa seorang yang sholat itu dianjurkan untuk azan? Imam Ja'far mengatakan, ketahuilah bahwa ketika kamu azan, kamu sholat itu, maka itu kalimat-kalimat yang sangat ditakuti oleh syaitan, sehingga melindungi dirimu dari ghiflah dalam sholat, ya, lalai ya, atau kemana pikiran kita kan. Dan yang kedua, Imam mengatakan ada banyak makhluk yang lain yang ikut bersamamu ketika sholat. Yang kita tidak lihat ya, wallahu a'lam bishawab, ya, malaikat atau jin dan sebagainya ya. Yang ternyata bukan cuma kita ya. Jadi karena itulah misalnya para imam dianjurkan untuk azan walaupun dalam suara yang halus ya, tidak nyaring tidak keras seperti muazin ya, tidak seperti muazin. Nah, itu untuk melindungi dirinya sebenarnya ya, bahwa dia menjaga sholatnya ini terlepas dari upaya-upaya syaitan untuk merusak sholatnya sendiri. Satu lagi Ustaz, terkait dengan urutan azan. Kalau setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu saya dengarkan ada asyhadu anna Aliyan waliyullah. Sebenarnya itu bukan bagian dari azan. Terus satu lagi ada yang itu sama seperti di kalangan Ahlus Sunnah. Misalnya, di kalangan Ahlus Sunnah itu kan mengatakan begini, ketika kita misalnya Allah Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, hayya 'alas shalah. Apa yang dibaca oleh makmum di situ? La haula wala quwwata illa billahil azim. Itu bukan kalimat azan, la haula wala quwwata. Iya, bukan ya. Bahwa sama. Bagian doa ya. Sebenarnya seperti itu juga dalam azan Ahlul Bait itu kata asyhadu anna aliyan waliyullah itu adalah menjawab dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Bahwa itu turunan dari itu. Sementara hayya 'ala khairil amal itu sebenarnya bagian dari azan yang memang sudah ada sejak zaman Rasulullah. Jadi hilang. Nah, kenapa hilang? Belum meneliti secara sejarah ya motif penghilangan itu. Tapi kita bisa temukan ya pada banyak kitab hadis ada kata-kata tersebut. Sebagaimana bahwa tidak pernah ada kata-kata as-sholatu khairum minan naum. Yang subuh itu? Subuh. Itu tidak ada pada Nabi. Tidak pernah ada pada Nabi. Dan secara rasional saja itu satu hal yang patut kita pertanyakan. Masa Anda membandingkan tidur dengan sholat? Sedangkan sholat sunat 2 rakaat saja lebih baik dari dunia dan seisinya. Oke, berarti itu ya. Sholat itu, apa mungkin sholat itu hanya dibandingkan lebih baik daripada tidur? As-sholatu khairum minan naum. Perbandingan yang sangat tidak sebanding ya. Gitu. Dalam usul dikatakan itu perbandingan yang tidak pada tempatnya. Ya. Kalau membandingkan sesuatu kan tentu harus setara ya. Ini perbuatan yang sangat jauh dari nilai sholat itu sendiri. Itu ini ya, tapi bahwa itu kemudian ma'ruf di masyarakat, selama itu tidak dianggap bagian dari azan itu ya mungkin tidak masalah ya. Untuk mengingatkan orang supaya segera bangun tidur dan sebagainya. Seterusnya, tapi tentu tidak tepat ya. Ustaz, nih terkait dengan kalau misalkan ada orang yang kemudian seorang musolli lah, sholat dengan cara Ahlul Bait, kemudian di tempat lain ketika berjamaah dengan Ahlus Sunnah, dia ngikutin cara Ahlus Sunnah, gimana Ustaz? Pertama begini ya, harusnya kita dewasa. Ya. Artinya perbedaan tata cara sholat itu hal yang alamiah. Hanya masyarakat kita mungkin belum sampai pada tingkat itu dalam menghargai perbedaan,
Sehingga ketika sedikit saja ada orang berbeda tata cara sholatnya, itu seringkali segera dituduh sebagai sesat. Nah, itu ya. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya ya. Sehingga banyak orang yang kemudian melaksanakan sholat Ahlul Bait ini khawatir untuk kemudian difitnah, dituduh sesat, bawa aliran baru dan sebagainya. Padahal ini ajaran sholat lebih lama dibandingkan apa yang kita lakukan sekarang. Gitu. Begitu Kang Asa. Oke. Seandainya kita sudah lebih dewasa, menerima perbedaan satu hal yang lumrah dan sebagainya, ya mestinya ya biasa Menerima saja ya, karena silakan saja. Seperti di Madinah, di Ya, di Mekah itu Mekah orang kan sudah sholat biasa sudah ya. dengan berbeda ya, biasa. Tidak dipersoalkan ya. Selama rukun dan ininya sama ya. Betul. Orang sholat menghadap kiblat ya. Oke. Tetap saja ruku dan sujud ya. Nah, kalau dia tidak ruku lagi baru kita anggap sesat ya. Gitu. Tapi selama sholat itu masih ada semua ininya sama ya. Perbedaannya hanya pada hal-hal seperti itu ya. Lah kalau Anda sholat boleh sujud di atas buatan Cina ini, lantas kenapa saya tidak boleh sujud di atas buatan Tuhan? Oke, tanah gitu ya. Ya. Betul. Apa masalahnya? Betul. Ya kan? Sehingga saya lihat ada mubaligh ya, muda yang diambil video orang yang sholat cara madrasah Ahlul Bait, kemudian disebarkan dan langsung dijudge bahwa ini sholat Ada aneh. diolok-olok juga ya. Sambil diolok-olok ya. Iya. Ini kebodohan yang seperti apa? Dan ini jahil murakab ya menurut saya. Ya, oke. Murakab bahwa dia tidak tahu sebenarnya. Bahaya. Dan bangga dengan ketidaktahuannya. Didemonstrasikan, ditampilkan, ini dengan olokan. Padahal ini menunjukkan kebodohan dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita Terhindar dari hal-hal seperti itu. Ustaz, ada yang ingin disampaikan terkait sholat ini barangkali? Satu, ini sholat dalam madrasah Ahlul Bait ya, yang tentu berasal dari keluarga suci Rasulullah SAW. Sanadnya jelas dan sebagainya. Yang kedua, kita tentu harus menghargai perbedaan ya. Ada orang yang mengikuti dengan cara Ahlul Bait, ada orang yang mengikuti dengan cara Syafi'i atau Maliki, Hambali, Hanafi dan sebagainya. Ya kita maklumi itu sebagai bagian dari pola penafsiran terhadap agama. Oke, makasih Ustaz. Makasih, kita cukupkan dulu. Bagi yang mau buku ini ya. Oh iya, langsung ke Miskart TV aja ya. Ya, silakan. Insya Allah nanti bisa kita boleh proses. sebagai perbandingan ya, gitu. untuk dibacaan. Di Ya, atau sini juga tuh ada referensi. gambar-gambarnya, termasuk ada barcode yang kalau ini disorot dengan handphone akan muncul gambar praktek tata cara sholat. Dan Ya, supaya pada saat yang sama sambil belajar tidak langsung. membuat misinterpretasi. Nah, itu ya. Ustaz, gitu. Itu ada orang yang sholatnya joget-joget langsung dituduhkan Padahal ini kan ya, tentu kebodohan. jauh dari kebenaran. Ini kita bisa lihat. Di sini ada sumber kebenaran yang harus kita lanjut. Bapak dan Ibu, kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah dan sholawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Insyaallah nanti kita ngobrol lagi.